Konflik adalah salah satu bentuk dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperti halnya George Simmel yang berpendapat bahwa konflik merupakan satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan proses itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerjasama dalam berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya. Dan Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak, tetapi konflik adalah fenomena yang bersifat positif. Teori konflik dari Lewis Althusser dipengaruhi oleh beberapa pemikir sosiologi klasik, terutama Karl Marx. Coser mengatakan bahwa kita jangan hanya memandang sebuah konflik sebagai sesuatu yang bersifat negatif, tetapi juga positif, di mana dengan adanya konflik akan mendorong rasa solidaritas antar kelompok. Kerugian dari teori ialah terlalu fokus pada fungsi positif sehingga mengabaikan dampak atau efek negatif dari konflik. B. Teori konflik Reinald Collins. Collins berpendapat bahwa konflik bukan hanya dari level makro atau struktural, tetapi juga di level mikro, sehari-hari. Interaksi sosial sering melibatkan perjuangan kekuasaan, di mana setiap individu berusaha memperkuat posisinya dalam berbagai situasi. Collins juga berpendapat bahwa kekerasan adalah salah satu bentuk nyata dari konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Kekerasan baik fisik maupun psikologis digunakan untuk mengatakan kendali atau dominasi atau pihak lain. Kekerasan dapat ditemukan tingkat individu maupun kelompok, termasuk dalam sistem hukum, militer, dan organisasi. Coser melihat konflik sebagai proses yang dapat membantu menjaga stabilitas sosial secara makro, sedangkan Collins memandang konflik sebagai fenomena yang muncul dari interaksi mikro dalam kehidupan sosial. Coser melihat fungsi sosial konflik, sementara konflik lebih fokus pada dinamika emosional dan simbolik, dan balik konflik pada tingkat individu atau kelompok kecil. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang alami. Sebuah fenomena sosial hampir selalu terjadi dalam setiap masyarakat. Ada masa di mana hubungan antara kedua kelompok sosial ini mengalami pasang surut, harmoni dan disharmoni. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan semacam ini. Dari dapat kami simpulkan bahwa konflik itu merupakan suatu fenomena yang realistis, di mana dengan adanya konflik kan antara kelompok tertentu, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa konflik terkadang juga bisa membawa dampak yang sangat buruk jika berlalu.